Tak sabar debut, calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, tampil menggila di FC Dallas dengan menjadi pemain terbaik. Kabar membanggakan kembali datang dari pemain berdarah Indonesia, Maarten Paes, yang bermain di Major League Soccer atau MLS. Paes kembali bermain untuk klubnya FC Dallas dalam lanjutan MLS 2024 melawan St. Louis City. Dalam pertandingan kali ini, FC Dallas bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu St. Louis City di Toyota Stadium pada Sabtu waktu setempat atau Minggu pagi hari WIB. Meski bertindak sebagai tuan rumah, FC Dallas mendapatkan tekanan yang sangat besar dari St. Louis City. Dari segi penguasaan bola, FC Dallas bahkan hanya mampu mencatatkan 44,3% sepanjang laga. Selain itu, FC Dallas juga hanya mampu mencatatkan 5 shots on target dari 10 kali percobaan. Akan tetapi, tim dengan lambang banteng tersebut justru berhasil menang dengan skor 2-0. Sementara itu, kiper FC Dallas yang berdarah Indonesia, Maarten Paes, kembali tampil sebagai starter. Paes tampil menggila dalam laga kali ini dan berhasil menjaga gawang timnya tetap clean sheet. Hebatnya, kiper berusia 26 tahun tersebut mampu mencatatkan 8 kali penyelamatan untuk 8 tembakan tepat sasaran St. Louis City ke gawang FC Dallas. Sejauh ini, Paes memang tampil gemilang bersama FC Dallas di MLS 2024. Kiper berdarah Indonesia Belanda itu telah memainkan 17 pertandingan di MLS 2024 untuk Toros Hobsbawm. Dalam 17 laga itu, Paes sukses mencatatkan 77 kali penyelamatan dan kebobolan 23 kali. Timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia. Lewat jalur naturalisasi karirnya, dimulai saat menempa diri bersama Haarlem Youth pada 2008, kemudian bergabung dengan Ajax Amsterdam Youth. Karirnya merangkak dari tim U17, U19, hingga pada 2014 dia dipromosikan ke tim senior Ajax. Di Liga Belanda, dia main dari musim 2014 hingga 2017. Setelah itu, dia bergabung dengan Crystal Palace hingga hari ini. Musim lalu, dia bermain 9 kali. Kontraknya bersama klub Liga Inggris tersebut berakhir 30 Juni 2024 ini. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan agar Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan sempat menanyakan perihal Ole Romeni kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bung Ropan mendapatkan jawaban bahwa Ole Romeni memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang diusahakan membela timnas Indonesia. Kata Bung Ropan, timnas Indonesia membutuhkan sosok Ole Romeni di lini depan. Sebab, sejauh ini, timnas Indonesia tidak mempunyai striker bertipikal nomor 9, dan sosok itu ada di Ole Romeni. Kesulitan lini depan timnas Indonesia untuk mencetak gol sebenarnya sudah terlihat saat pertandingan melawan Irak dan Filipina. Lini depan timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol, padahal banyak sekali peluang yang datang. Ole Romeni sebelumnya pernah mengaku bahwa sempat dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Saat itu, striker berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berpikir bisa membela timnas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Erick Thohir, bagaimana dengan Ole Romeni? Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil, kata Bung Ropan. Ole Romeni menjadi pemain kedua yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang juga sedang didekati PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang tidak menutup pintu bagi pemain-pemain keturunan untuk membela skuad Garuda. Terlebih, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berat. Sebanyak 18 negara tersisa akan bersaing untuk mendapatkan jatah 8 palsa sound tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berusaha memberikan kejutan demi mendapatkan salah satu tiket tersebut.
Shin Tae-yong optimis soal target timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga usai mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0 dalam laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024 lalu. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia finish di urutan kedua pada klasemen akhir Grup F dengan 10 poin. Tom Hay dan kawan-kawan pun dipastikan menemani timnas Irak yang menjadi juara Grup F untuk melanjutkan perjalanan ke babak ketiga. Lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat. Skuad Garuda berpotensi bertemu dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Menghadapi kondisi ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan targetnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa perjalanan akan sangat sulit bagi timnas Indonesia di putaran ketiga nanti, sehingga ia tidak membidik finish di urutan pertama atau kedua. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan agar timnas Indonesia tetap rendah hati dan tidak jemawa dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi ini. Erick Thohir berharap timnas Indonesia tetap fokus dan menunjukkan performa terbaiknya, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih matang di kompetisi internasional. Justin Hubner kembali memberi reaksi di media sosial Instagram setelah menyindir seputar potensi tambahan pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Pada Jumat lalu, Hubner mengunggah sebuah pesan di Instagram story-nya yang diduga menyindir sejumlah pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Sang bek tengah Cerezo Osaka menganggap bahwa para pemain keturunan lain hanya ingin datang setelah melihat skuad Garuda bermain apik belakangan. Sebelumnya, tidaknya ada yang ingin bermain untuk Indonesia, dan kini mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang yang lucu, kata Hubner dalam unggahan tersebut. Belum reda kehebohan yang disebabkan olehnya, Hubner kembali menggegerkan media sosial melalui reaksi terbarunya. Kembali di media sosial Instagram, sang bek tengah berusia 20 tahun merespons sebuah unggahan oleh akun aahmad.reza.lalela.5. Dalam unggahan tersebut, Hubner disinyalir bakal digantikan oleh Kevin Dix, yang jauh lebih berpengalaman dan telah bermain secara reguler untuk klub top Denmark FC Copenhagen. Di kolom komentar unggahan tersebut, sang bek tengah kepunyaan Wolverhampton Wanderers tersebut memberi reaksi dengan menyematkan emoji tertawa. Pemain keturunan Indonesia, Mace Hilgers disorot netizen karena belum lama ini pamer potret mengenakan gelang berwarna merah putih. Mace Hilgers merupakan pemain keturunan yang santer, dikabarkan akan segera diproses naturalisasi. Bahkan belum lama ini, bek berusia 23 tahun tersebut melemparkan beberapa kode. Misalnya ia berkomentar ketika debut Calvin Verdong. Terbaru via postingan Instagram, pemain Twente FC ini juga bak memberi kode. Ia menunjukkan dirinya mengenakan sebuah gelang berwarna merah putih. Warna tersebut identik dengan timnas Indonesia karena merah putih adalah warna bendera negara. Sontak netizen pun heboh. Adapun Miss Hilgers merupakan pemain potensial dengan harga pasar yang tinggi sebesar 421,7 miliar. Ia memang sempat diincar Shin Tae-yong dan nyaris dinaturalisasi. Sayangnya dalam prosesnya, naturalisasi Mace Hilgers justru berhenti di tengah jalan. Kini ia diharapkan bisa bergabung usai lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.